penanya berikutnya, saya persilakan. Pertama, kedua, dan ketiganya dari sana, ya, dari Ibu. Saya persilakan penanya pertama. Baik, selamat malam yang mulia. Malam. Ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, langsung saja saya. Apakah Yesus satu-satunya jalan menuju surga? Dan bagaimana dengan orang yang berbuat baik tapi tidak mengenal Yesus? Yang kedua, siapakah saudara-saudara Yesus yang disebutkan dalam Injil Matius, Markus? Apakah Yesus punya saudara kandung? Mohon penjelasan lebih. Berikutnya, saya masuk ke keyakinan orang Katolik. Akhir-akhir ini banyak saya lihat fenomena-fenomena seperti jenazah yang tidak hancur. Yang baru-baru kemarin itu diperingati Padre Pio. Mau penjelasan lebih bagaimana sebenarnya sih yang terjadi dengan jenazah itu. Yang berikutnya, Pertanyaan tiga. Tiga aja. Sudah tiga kan? Ya, Nanti diborong yang lain tidak dapat. Nanti ya kalau ada waktu. Ya. ya. Bapak Uskup, saya persilakan untuk menjawab Jadi, pertanyaan pertama. ada 3 pertanyaan yang berat-berat. Iya. Saya akan terangkan yang pertama. Tetapi untuk itu saya akan tunjukkan 2 hal. Pertama, Injil Yohanes pasal 14. Ya, ayat 6. Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalau mau gampangnya, Yesus mengatakan, "Akulah jalan yang benar, yang tidak melenceng, yang tidak bengkak-bengkok, yang tidak pergi ke tempat yang lain. Akulah jalan yang lurus yang menuju kepada kehidupan. Kalau kamu ikut saya, pasti masuk hidup kekal, pasti masuk surga." Itu maksud Yesus. Itu dia mengatakan, "Akulah satu-satunya." Kenapa satu-satunya? Karena ada kalimat berikutnya, "Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Berarti tidak ada jalan lain. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu bagaimana orang non-Kristen yang baik? Ajaran Katolik mengatakan, nanti saya bisa carikan teksnya dalam Lumen Gentium. Lumen Gentium itu dokumen dari Konsili Vatikan kedua yang mengatakan, kira-kira bunyinya, isinya, kalau ada orang yang bukan karena salahnya sendiri tidak bisa mengenal Yesus Kristus, tetapi dengan jujur hati nuraninya sungguh tulus mencari Allah yang benar dan mengira Allah yang dia temukan dalam agamanya itu adalah Allah yang benar, dia hidup mencari Allah yang benar itu, dia bisa selamat, masih bisa. Jadi gereja Katolik tidak mengatakan, kamu bukan Katolik, neraka. Kamu bukan Katolik, neraka. Tidak. Orang Katolik pun banyak yang masuk neraka. Yang bukan Katolik, banyak yang masuk surga. Kenapa? Yang bukan Katolik ternyata lebih sesuai dengan kehendak Allah Bapa daripada orang Katolik yang mengaku diri pengikut Yesus. Gereja Katolik mengatakan orang bukan Katolik, orang yang tidak dibaptis, bisa selamat. Loh, kalau begitu bagaimana? Bukankah di sini ada kata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Saya mau mengatakan, saya yakin kalau orang bukan Kristen hidupnya baik, percaya kepada Allah pencipta, mengira ajaran agamanya itu yang menerangkan dengan benar, mengira agamanya yang mengajarkan jalan yang benar, dan dia hidupnya baik sekali, mencintai Allah dan sesama. Orang baik ini diselamatkan oleh Yesus. Diam-diam Yesus adalah penyelamat orang ini. Tetap keselamatan lewat Yesus. Meskipun orang itu tidak mengenal Yesus, tetap Yesus yang menjadi penyelamatnya. Itu ajaran Katolik resmi ya. Sekali lagi,
kalau bukan Katolik atau tidak dibaptis, tidak otomatis pasti masuk neraka, tidak. Pertanyaan berikutnya mengenai Jenazah yang tidak jenazah hancur. orang, ya Gereja Katolik mengatakan banyak orang suci, ternyata jenazahnya dipelihara oleh Allah utuh. Mungkin itu salah satu tanda yang mau diberikan Allah kepada manusia. Lihat, jenazahnya puluhan tahun tidak rusak. Tapi juga ada keterangan lain, bahwa dia dimakamkan dalam suasana kering, tidak ada uap air, tidak ada ini itu. Akhirnya jenazahnya utuh karena memang tidak ada hal-hal yang membusukkan badan. Tapi keterangan itu tidak begitu kuat. Saya lebih condong mengatakan Allah memberi kita tanda bahwa orang ini orang suci sampai jenazahnya tidak cepat hancur. Tapi tidak percaya pun nggak apa-apa. Ya, itu bukan masalah dogma. Badan yang tidak rusak itu. Yang ketiga apa tadi itu? Sudah selesai Bapak Uskup. Oh iya, siapakah saudara-saudara Yesus Wah. menurut Injil Matius dan Lukas? Ini jawabannya agak panjang. Tapi mau saya terangkan, mudah-mudahan ada di sini. Mudah-mudahan. Saudara Yesus itu loh, apakah ada? Begitu seringnya ditanya, sampai ada di persiapan, ya kan? Tanda bahwa ini sering dipersoalkan orang. Mengapa Gereja Katolik percaya bahwa Maria itu perawan? Padahal dalam Alkitab ada kisah bahwa ada saudara Yesus. Ya, mereka pegangannya ayat ini. Dalam Markus 6 ayat 3 ada kata-kata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, dan saudara dari Yakobus, Yoses, dan Yudas, dan Simon. Jadi anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Nah, ini menurut orang-orang itu adalah anak kandung Maria. Jadi Yesus anak sulung, punya adik Yakobus, punya adik Yoses, punya adik Yudas, punya adik Simon. Siapakah mereka? Anak Maria. Itu menurut mereka. Lah kenapa Gereja Katolik percaya Maria tidak punya anak lain, tetap perawan? Ah, kan Yesus punya saudara. Siapa itu? Saya mau terangkan yang pertama, yang paling gampang dulu. Kata saudara, dalam Alkitab, saudara, adelphos dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Ibrani, itu pengertian yang sangat luas. Paling gampang, maaf, ini untuk orang NTT. Orang NTT, karena saya punya banyak mahasiswa NTT. Ketika saya jadi pemimpin biara, ada yang bertanya, Romo, saya mau hadir dalam wisuda saudara saya. Izin. Lalu saya tanya, saudara yang mana, Frater? Kok belum pernah dengar Frater punya saudara di sini? Lalu diterangkan, dia itu, Romo, kakak dari ipar tetangga, ada satu kampung, ya, satu kampung. Jadi itu saudara, gitu. Saya kira untuk daerah lain sama saja. Kata saudara itu punya arti yang sangat luas. Dan saya buktikan dalam Alkitab, kata saudara dalam bahasa Ibrani bisa berarti paman. Bisa berarti paman. Yakub punya paman namanya Laban. Dan Laban mengatakan, bukankah kita saudara? Jadi saudara itu bisa kandung, bisa sepupu, bisa paman, ini saudara. Kalau untuk orang Ambon, kita basudara, semua orang saudara. Ya enggak? Jadi jangan membaca kata ini bahwa ini saudara Yesus berarti saudara kandung. Satu, itu yang pertama, paling gampang. Ya. Yang kedua, tadi saya katakan kalau
menafsirkan ini apa adanya, berarti Yesus tidak tunggal. Tetapi dia punya adik-adik. Ini berarti anaknya siapa? Kalau ini saudara kandung, anaknya Maria. Teks kedua yang mereka kemukakan, Matius 1:25. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Dari dua ayat inilah gereja non-Katolik sering mengatakan ajaran Katolik tentang Maria tetap perawan. Salah. Jawabannya gimana? Sekarang saya jawab. Satu, kata saudara itu arti umum. Yang kedua, saya tanya lagi. Yakobus, Yoses, dan Yudas anak siapa? Anak Maria, kalau menurut mereka. Anak Maria. Oke, sekarang di bawah salib, coba saya tunjukkan. Ini, dalam Injil Markus tadi dikatakan saudara Yesus namanya apa? Yoses, Yudas, Yakobus, ya kan? Orangnya sama enggak ini? Coba ingat lagi, namanya siapa? Yakobus, Yoses. Tadi di pasal sebelumnya, saudara Yesus juga Yoses dan Yakobus. Coba Anda bayangkan, coba dilihat. Apakah mereka saudara kandung? Kalau mereka saudara kandung, ya, coba apakah ini masuk akal? Di situ ada Maria, ibu Yakobus, dan ibu Yoses. Maria di bawah salib disebut Maria, ibu Yakobus, dan ibu Yoses. Seandainya ini Bunda Maria, ya tidak mungkin toh menyebut itu ibunya Yakobus dan Yoses. Kenapa? Kalau itu anak kandung, ya tidak usah menyebut nama lain. Katakan aja bahwa itu ibunya Yesus. Gini, saya tahu ini agak sulit. Kalau saya, ini paling gampang saya memberi contoh dari diri saya. Ya, saya punya kakak kandung, saya nomor 5, kakak saya nomor 4, sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Ya, saya punya ibu, lalu ibunya kakak saya siapa? Ibu kakak saya siapa? Ya ibu saya toh, ya toh. Sekarang ada orang yang bercerita datang kepada saya, Romo, gini dulu, nama kakak saya itu Romo Anton, ya. Jadi Romo Anton dengan saya itu kandung, kakak adik, ibu kan satu kan. Seandainya ada orang mengatakan, Romo, saya tadi ketemu ibunya Romo Anton, apa enggak tersinggung? Kalau Romo Anton saudara kandung saya, dia tidak akan mengatakan saya ketemu ibunya Romo Anton. Tapi saya ketemu ibunya Romo, karena orangnya sama, ibunya sama. Sama dengan ini, kalau itu Yakobus dan Yoses itu Maria, yang dimaksud itu kandung. Di bawah salib ada ibunya Yakobus, Yesus pasti tersinggung, itu mama saya juga. Tapi bahwa disebut itu ibunya Yakobus, tanda bahwa Yakobus dan Yoses itu bukan anak kandung Maria. Kira-kira begitu logikanya. Karena kalau tidak, aneh sekali menyebut Yakobus dan Yoses, padahal itu sebenarnya ibunya Yesus juga. Ibu Yesus ada di situ, beres toh. Kalau memang itu saudara kandung Yesus, katakanlah di bawah salib ada Maria, ibu Yesus. Nggak usah nyebut kakak adiknya. Saya akan tersinggung kalau Romo ketemu mamanya Romo Anton. Loh itu mama saya. Bilang saja ketemu mama Romo kan beres. Satu. Yang kedua, ketika Yesus wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Itu ibumu. Lalu sejak itu murid yang dikasihi menerima Maria ke dalam rumahnya. Itu kata Injil Yohanes. Menurut tradisi Yahudi, seandainya Yesus itu punya adik-adik yang namanya Yakobus, Yoses, seandainya ini saudara kandung Yesus, tidak bakal itu terjadi bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada murid. Pasti saudaranya akan
marah. Itu bukan kebiasaan orang Yahudi. Karena Yesus tahu ibunya tidak punya lain-lain, anak kandung, maka ketika wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Karena dia tidak punya anak lain. Dengan kata lain, kepada saudara-saudara kita bukan Katolik, katakan, kata saudara Yesus dalam Injil yang namanya Yakobus, Yoses, Simon, hampir pasti bukan saudara kandung, sepupu kah, famili dekat, pokoknya bukan. Karena kalau enggak repot ini. Tapi kembali ke yang sebelumnya, saya katakan, kalau Maria itu nanti setelah melahirkan Yesus bersetubuh dan punya anak-anak lain, mengapa dia ketika diberi kabar oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan menjadi seorang ibu, dia bingung. Dia mengatakan, saya tidak mengenal laki-laki. Dengan kata lain, kalau mau tahu artinya, saya enggak menyentuh laki-laki, saya tidak berhubungan dengan laki-laki. Maka dia bingung. Dari kata-kata Maria, Gereja Katolik menyimpulkan, sebenarnya Bunda Maria seperti beberapa orang dalam kitab suci punya kaul untuk hidup tanpa menikah. Maka ketika diberitahu, kamu jadi ibu, bingung. Seperti seorang suster dikatakan, nanti suster punya anak. Pasti bingung lah, saya memang tidak kawin, bagaimana punya anak? Nah, kalau dia punya suami, dia tidak punya keinginan untuk hidup selibat, mengapa harus bingung ketika mendapat berita bahwa dia akan menjadi seorang ibu? Malah seharusnya sebagai orang Yahudi akan bersukacita, akan mendapat anak yang diberkati Tuhan. Bahwa Maria bingung, tanda bagi Gereja Katolik bahwa dia punya kaul tetap perawan. Kira-kira itulah. Nah, sekarang masalahnya, tadi saya tersebutkan, dalam Injil Matius ada kata, Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Ditafsirkan oleh orang-orang non-Katolik bahwa sesudah melahirkan Yesus, pasti bersetubuh. Karena bunyi kalimatnya begitu. Ya enggak? Tidak harus begitu. Kata sampai dalam Alkitab tidak selalu punya arti begitu. Coba saya beri contoh. Yesus akan memerintah sampai musuh-musuhnya diletakkan di bawah tumpuan kakinya. Masa setelah musuh-musuhnya di bawah kakinya, Yesus selalu berhenti jadi raja surga? Kan tidak. Itu hanya untuk menekankan bahwa Yesus menjadi raja selama-lamanya. Jadi kata sampai, saya ulangi, engkau adalah raja, Allah akan menundukkan para musuh ke bawah kaki Yesus, Allah akan mentahtakan Yesus sampai musuh-musuhnya berlutut di kakinya. Itu tidak berarti kalau musuhnya sudah berlutut, lalu Yesus tidak jadi raja. Kan tidak. Begitu juga dengan kalimat ini. Akhirnya saya mau katakan, kalimat yang sulit ini sebenarnya dalam bahasa asli bisa diterjemahkan begini. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, tapi Maria tetap melahirkan anak. Bahkan terjemahnya bisa begitu. Ya. Segala perhitungan yang saya sebutkan tadi membuat Gereja Katolik mengatakan, kami punya iman yang bukan ngawur, minimal tidak ngawur. Ya, begitu jawabannya. Waduh, diborong 3 pertanyaan yang berat-berat. Mudah-mudahan yang lain masih kebagian. Oke, terima kasih banyak Yang Mulia. Kita lanjut kepada penanya kedua. Pertanyaannya kalau boleh cukup 1 ya. Selamat malam Monsinyur dan Romo. Saya Johannes dari Paroki Nusa Dua. Kalau pertanyaannya cuma dibatasin 1 ya Romo ya. Oke, saya to the point saja kepada buku yang sedang saya pelajarin dan saya dalamin, yaitu Rahasia Misa Suci. Rahasia Misa Suci. Oh, Misa Suci. Ya. Yang dikarang oleh Catalina Rivas yang mendapat stigmata. Faustina. Di dalam buku ini, dia mendapat bimbingan dan visioner dari Bunda Maria
tentang apa saja yang terjadi selama prosesi misa tersebut. Setelah saya mendalami, seharusnya kita sangat menghormati dan mengimani Ekaristi, Romo. Bagaimana tadi Monsinyur juga menjelaskan tentang jiwa-jiwa di api penyucian ataupun para kudus ikut dalam penghormatan Ekaristi gitu, Romo. Monsinyur, mohon maaf. Saya agak gugup deh. Dalam visionernya dijelaskan bagian per bagian tentang pengakuan, memohon pengampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Bapa, lalu misalnya saya lari ke Ekaristi di mana Tuhan Yesus hadir, yang benar-benar hadir, di mana diiringi oleh juga Bunda Maria dan para malaikat segala macam. Kenapa gereja kurang mensosialisasikan hal ini kepada umatnya? Itu saja, Monsinyur, terima kasih. Iya, terima kasih. Mengenai penampakan yang dialami oleh orang-orang tertentu, gereja tidak melarang sejauh tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan iman. Tetapi gereja lebih suka tidak mengajarkan berdasarkan hal-hal seperti itu yang dialami oleh orang ini, orang itu. Itu namanya wahyu pribadi. Wahyu pribadi. Sama halnya dengan api penyucian, ada yang terkenal namanya Maria Sima. Maria Sima itu orang Australia, kalau tidak salah, Austria. Yang melihat bahwa ketika Misa Kudus dirayakan, banyak jiwa-jiwa itu sangat mengharapkan doa supaya bisa cepat prosesnya. Dan dia melihat itu, ada bukunya. Kenapa gereja tidak, gembar-gembar mengenai ini? Jawabannya sama. Ini namanya wahyu pribadi. Selama tidak bertentangan, dibiarkan. Tapi kalau dijadikan sebagai dasar ajaran, buat apa? Karena ada ajaran yang lebih pasti dari kitab suci, yang nilainya tidak kalah dengan yang dikatakan oleh orang itu. Nah, Bapak benar kritiknya. Mengapa gereja tidak menjelaskan Ekaristi sebagai sesuatu yang luar biasa indahnya? Itu yang menjadi kekurangan. Tiap kata, tiap perbuatan bisa diterangkan dengan indah. Untuk itu saya bisa sebut satu buku, Scott Hahn. Scott Hahn itu dulu seorang evangelis. Scott Hahn itu dulu bencinya dengan gereja Katolik itu setengah mati. Lahir sebagai musuh gereja Katolik. Ketika neneknya mati, ada doa rosario di depan jenazah, dia masih kecil sudah mengatakan, "Ya Allah, bagaimana mungkin orang-orang kafir ini mendoakan nenek saya?" Macam gitulah. Ketika dia jadi profesor kitab suci, ketika dia mempelajari kitab Wahyu, dia tidak mengerti banyak hal dalam kitab Wahyu. Dia cari penjelasan, tidak ketemu. Mengapa dalam kitab Wahyu ada para kudus, ada dupa, ada ini itu. Kok tidak mengerti dia? Lalu dia ketemu seorang profesor yang mengatakan, kamu kalau mau tahu, cobalah pergi ke gereja Katolik, ikuti perayaan Ekaristi. Wah, dia sebagai pendeta, profesor kitab suci, disuruh pergi ke gereja Katolik. Malunya kayak apa? Untung di Amerika banyak kapel-kapel yang tersembunyi. Maka dia diam-diam katanya menyelinap masuk. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Lalu ketika belum romonya, ketika dia lihat orang Katolik masuk, begitu tenang, berlutut, berdiri lagi, duduk di bangku atau berlutut, mempersiapkan diri untuk misa dengan tenang, dia mulai terkesan. Inikah orang-orang kafir yang dikatakan oleh gereja saya? Begitu sopan, begitu hikmat masuk gereja. Lalu romonya mulai keluar, bel dibunyikan, teng 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 teng. Umat langsung melihat romonya keluar, anggun katanya, berlutut, dan lalu dia mengikuti misa. Dan dia terkejut.
Inikah gereja yang kata gerejaku tidak mengenal Alkitab? Mulai dari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ini kata-kata Santo Paulus. Kata-kata Yesus. Ketika imam mengatakan, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dia sebagai dosen kitab suci langsung tahu ini kata-kata Santo Paulus. Inikah gereja yang katanya tidak mengenal Alkitab? Dia mulai tertarik. Mulai dari awal sampai akhir dia melihat penuh dengan Alkitab. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia langsung ingat kitab Wahyu. Yesus itu anak domba Allah. Kalau saya pribadi ingatnya Yohanes. Injil Yohanes ketika Yohanes mengantar 2 murid melihat Yesus. Yesus datang, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita kalau dalam Ekaristi, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sampai 3 kali, itu ada dalam Alkitab. Intinya, yang namanya Scott Hahn ini terkejut, saat demi saat terkejut, karena ternyata sebagai ahli kitab suci, dia merasakan Ekaristi itu adalah sesuai dengan kitab suci. Lalu dia kembali lagi. Lama-lama dia menangkap. Singkat kata, akhirnya dia menulis satu buku, The Lamb Supper, Perjamuan Anak Domba. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan di situ dia menerangkan indah sekali arti Ekaristi dalam gereja Katolik. Penuh dengan gagasan kitab suci, penuh sekali. Cuma orang Katolik tidak tahu. Dan dia lalu mengajarkan Ekaristi itu begitu indah. Dia mengatakan, dari yang dia uraikan, intinya begini. Hai orang Katolik, biarpun kurnya jelek, sumbang. Ya. Biarpun upacaranya kadang amburadul, tidak disiapkan. Biarpun anak-anak ramai, ketahuilah. Ketika Anda merayakan Ekaristi, Anda waktu itu sebenarnya mencicipi, mengawali ibadat di sorga. Perjamuan Ekaristi, perjamuan anak domba Allah di sorga, kalian mulai di dunia. Sejelek-jeleknya kur, ingatlah itu persiapan Anda memuji Tuhan di sorga. Itu icip-icip, begitu indahnya, mulianya Ekaristi. Baca buku itu. Tidak perlu memakai, Pak. Saya tidak mengatakan buku itu jelek, enggak. Tetapi Bapak akan tanya, kenapa gereja Katolik tidak mengajarkan ini? Itu boleh-boleh saja dimiliki, tapi lebih baik menerangkan indahnya dan pentingnya Ekaristi bukan dari vision-vision orang-orang itu, tapi dari ajaran yang pasti, yaitu kitab suci dan ajaran gereja. Nah, inilah tugas para pastor, menerangkan bagaimana Ekaristi itu sebenarnya luar biasa. Maka 2 tahun pertama saya sebagai uskup, saya katakan pada para imam, mohon para romo, kalau umat merasa ibadat kita itu membosankan, itu salah Anda. Salah Anda. Mari kita coba, kalau umat bosan dengan khotbah Anda, kalau mereka lihat jam, bergerak terus, gelisah, itu salah Anda. Anda tidak bisa berkhotbah. Jangan menggerakkan pantat mereka, gerakkan hati mereka. Nah, itu. Ya toh? Khotbah berapa lama? Kata Paus 7 menit, kata saya 12 menit aja. Jangan lebih. Kalau lebih nanti orang sudah tidak mengerti. Makan tuh jangan terlalu kenyang. Kalau makan terlalu kenyang, enggak kepingin lagi. Makan ketika belum kenyang, berhenti, nanti kepingin lagi. Sama khotbah juga begitu. Bapak Ibu, saya anjurkan mempelajari Ekaristi. Banyak buku indah menerangkan Ekaristi. Pelajari itu. Sebagai bagian dari formasi iman. Ibadat kita yang terindah adalah Ekaristi.
ketika kita menerima tubuh Kristus, persiapan masuk surga. Indah sekali sebenarnya Ekaristi itu. Maka ada orang mengatakan, Romo, ini belasan tahun yang lalu, saya mau pindah gereja. Oh iya, kenapa? Di gereja Katolik saya nggak kerasan. Kalau habis misa nggak disapa sama pastornya. Saya pergi ke sana, setelah ibadat didekati sama pendeta, ditanya rumahnya mana, waduh ramah sekali. Saya pindah, silakan. Saya bilang silakan. Setahun kemudian kembali, saya kembali Romo. Ternyata sama saja. Kalau sudah membayar persepuluhan, nggak direken lagi, ya nggak ditanya. Kalau lupa, baru ditanya, Bu, Pak, belum bayar ya, gitu. Lalu dia kembali. Nah, dia mengatakan, kan sama saja di gereja lain juga ada Injil, juga ada Yesus. Saya katakan tidak sama. Dalam gereja Katolik ada iman yang tidak mereka miliki, yaitu bahwa Yesus menjanjikan kehadirannya dalam rupa roti dan anggur. Ketika Yesus mengatakan, ini tubuhku, ini darahku. Mereka tidak percaya. Bagi kita meninggalkan gereja Katolik, kehilangan yang namanya santapan rohani yang maha indah. Yaitu Yesus sendiri yang menjanjikan diri, ini tubuhku, makan. Ini darahku, minum. Maka kalau pindah, kehilangan ini. Celakanya ada orang yang pindah karena mendengarkan khotbah. Khotbah di sana bagus, ikut pendeta sana. Setelah khotbah, masuk ke gereja Katolik, terima komuni. Wah, ini yang agak berat ya. Kalau firman carinya di gereja lain, tapi masih yakin bahwa dalam gereja Katolik ada yang namanya tubuh Kristus. Wah, ini saya kira nggak bisa ini, mendua begini. Kalau mau jadi anggota gereja Katolik, terima komuni, terima. Tetap Katolik, jangan pindah. Nah, itu mendua itu namanya. Tapi khotbahnya romonya jelek, maafkan khotbah yang jelek. Tapi misa itu bukan hanya khotbah, ya. Misa itu ketemu Yesus yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kalau khotbah itu sedikit mati raga, 15 menit mati raga, ya. Menahan diri, itu latihan kesabaran, satu. Yang kedua, kalau pastornya tidak lucu, khotbahnya panjang, tidur. Puji Tuhan, di rumah tidak bisa tidur, di gereja bisa tidur. Ya, terima kasih. Itulah jawaban saya. Ya, tapi Bapak mempelajari buku itu nggak apa-apa, ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Monsinyur. Umat senang sekali kalau Monsinyur singgung tentang khotbah. Ya. Oh, kenapa? Mereka punya banyak pengalaman, nanti mereka jawab sendiri. Kita maju kepada penanya yang ketiga, saya persilakan. Selamat malam Monsinyur, nama saya Caroline, saya dari Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Pertanyaannya ringan aja Monsinyur. Saya masih agak kecewa untuk pribadi saya, kenapa di gereja Katolik mengenal kata pastor, ada pastor, tetapi gereja Katolik jarang untuk di Indonesia, jarang memanggil gembalanya pastor dengan pastor, tetapi dengan romo. Padahal di luar non Katolik memanggilnya sekarang mereka bukan lagi pendeta, gembala, tetapi mereka memanggilnya pastor. Padahal itu kan jabatan yang bagi saya itu terhormat. Kenapa kita tidak memanggil pastor dan dipakai oleh gereja lain? Yang kedua, doa Bapa Kami. Di dalam terjemahan Indonesia, doa Bapa Kami dipakai di gereja Katolik maupun di doa-doa lingkungan itu selalu ampunilah dosa kami. Di mana yang saya pelajari waktu SD SMP itu pelajaran bahwa yang diampuni adalah manusia, bukan dosanya. Dan kalau kita ikut misa bahasa Inggris, itu saya lihat letterlek ngambil dari kitab suci. Misa Katolik ya. Itu letterlek ambil kitab suci. Yang diampuni adalah ampunilah kami akan kesalahan kami.
akan dosa kesalahan kami. Sedangkan di Indonesia disederhanakan menjadi ampunilah kesalahan kami. Itu aja Monsinyur. Terima kasih. Iya, terima kasih tentang sebutan pastor dan doa Bapak kami ya. Kalau doa Bapak kami ya saya terpaksa kembali ke teksnya. Nanti saya terangkan perbedaan terjemahan. Ya, maaf. Matius ya, pasal 6. Ya, sebentar lagi ya. Yang pertama dulu, saya kecewa mengapa dalam gereja Katolik imam dipanggil romo, ya, tidak dipanggil pastor. Seperti di gereja lain sekarang malah mulai makanya bukan Pak Pendeta tapi pastor. Pastor itu dari bahasa Latin, pastor. Pastor itu gembala. Sehingga dalam gereja Katolik sebenarnya dibedakan antara imam yang menjadi gembala satu paroki punya domba-domba, maka dipanggil pastor. Lalu bahasa Belandanya pastor, ya kan? Tapi dari bahasa Latin pastor. Untuk imam yang bekerja di seminari atau di pendidikan tidak disebut pastor karena tugasnya bukan menggembalakan umat. Ya, hanya pembedaan saja. Sedangkan kata romo itu hanya mengungkapkan selain seorang gembala, seorang imam itu adalah bapa bagi umatnya. Nah, jadi hanya menekankan satu dari banyak hal yang tidak salah. Romo itu seorang imam, wakil Tuhan, boleh. Romo itu kalau diserai satu paroki sering disebut pastor karena menggembalakan domba-domba. Tapi dia juga sebagai bapa bagi umatnya, maka disebut father. Lalu bahasa Jawa romo. Sebenarnya itu. Tapi kalau lebih suka panggil pastor boleh. Sebenarnya boleh. Kalau memanggil Pak Romo lebih menekankan hubungan bapak dengan anak. Tapi satu teman saya orang Batak langsung protes. Ketika dia jadi pastor paroki di Keuskupan Malang, dia dipanggil Romo, langsung dia, jangan panggil saya Romo, saya pastor, saya bukan orang Jawa. Ya oke lah, oke. Ya. Kalau kamu tidak mau dipanggil Romo karena itu kata-kata Jawa, oke lah. Tapi maksudnya itu hanya satu, memanggil dia sebagai seorang ayah. Seperti seorang ayah bagi umatnya. Tapi dia lebih senang pastor. Ya sudah, sejak itu umatnya panggil pastor. Jangan diperbesar lah. Ini masalah kecil, hanya soal perbedaan sikap kita. Memandang sebagai gembala atau sebagai bapak, itu aja. Nah, pertanyaan berikutnya, doa Bapak kami itu, kalau dalam terjemahan yang resmi, ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi yang diampuni kami. Kenapa diampuni? Karena kami bersalah. Mengapa doa Bapak kami versi orang Katolik, ampunilah kesalahan kami atau dosa kami? Sama artinya, sebenarnya sama. Mengampuni dosa kami itu sepertinya mengampuni kami yang berdosa, yang bersalah. Kalau dalam bahasa aslinya mau saya tunjukkan, ini yang ampunilah kami akan kesalahan kami, ya. Aves hemin ta ovelemata, jangan kaget, sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya artinya bebaskan hutang-hutang kepada kami. Bebaskan hutang-hutang kepada kami. Itu aslinya, ya. Itu artinya aves ini artinya membebaskan. Kata
objeknya, opheleimata itu artinya hutang, kepada kami. Jadi terjemahannya, bebaskan hutang-hutang kami kepada kami. Itu kalau mau hurufiah, ya. Anda tahu bahasa Inggris mungkin pakai kebetulan terjemahannya agak beda, tapi kemungkinannya macam-macam, ya. And forgive us. Ini sama Inggrisnya, tapi mirip dengan terjemahan Indonesia. Ampunilah kami, forgive us our debts, forgive us. Kan mengampuni kami, tapi Anda mengatakan ampunilah dosa kami. Artinya kan sama, sebenarnya sama. Ampunilah dosa kami artinya ampunilah kami yang berdosa. Jadi artinya tidak berubah meskipun yang asli memang kalau hurufiah itu ampunilah kami karena kami berdosa. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Ya. Saya mau tanya, Allah menebus kita atau Allah menebus dosa kita? Kedua-duanya dipakai, tapi artinya sama. Bahwa kita ini sebenarnya orang bersalah, kita ini sebagai orang bersalah itu kayak disandera oleh setan dan perlu ditebus. Yesus kasih darahnya, ini darahku, ayo lepaskan jiwa itu dari aku. Jadi Yesus itu menebus kita dalam arti apa? Darahnya itu menjadi harga yang dibayarkan, lalu dikatakan, ini bayarannya, lepaskan dia. Seperti kita punya hutang di Pegadaian, kita menggadaikan mobil gitu ya. Ketika kita membawa uang ke kantor Pegadaian, mobilnya apa? Dikembalikan, begitu kan? Itu kata menebus. Seakan-akan Yesus membayar uang berupa darahnya kepada iblis, saya bayar, lepaskan jiwa itu. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus menebus kita dari setan atau Yesus menebus dosa kita? Pada akhirnya artinya sama, kedua-duanya dipakai. Ini masalah istilah saja. Apakah bisa menerima? Ya, bisa. Saya teruskan. Romo sebentar. Terjemahan Alkitab lagi. Doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia dikritik. Berilah kami rejeki pada hari ini. Kita dikritik, gimana orang Katolik? Terjemahnya salah. Yang benar itu, berilah kami makanan kami. Ya kan? Lihat itu. Kalau saya mau tunjukkan lagi di sini, kata-kata yang biasanya dipersoalkan oleh teman-teman kita itu adalah, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lah, orang Katolik di Indonesia kok mengubahnya berilah kami rejeki? Salah. Kalian itu tidak tahu Alkitab. Kalian menerjemahkan Alkitab dengan keliru. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Kamu juga nggak tahu bahasa Yunani kan? Yang benar itu bukan makanan, yang benar berilah kami pada hari ini roti yang secukupnya. Sama salahnya. Kalau mau ya toh. Sama salahnya. Tapi jawaban yang benar begini. Dalam bahasa Yunani, artos. Artos itu roti. Kalau dilihat dalam kamus punya 3 arti. Roti, ya roti-roti itu ya, yang keluar dari bakery gitu, roti. Arti kedua, makanan pada umumnya. Dan yang ketiga, rejeki atau nafkah sehari-hari. Sama seperti orang Indonesia mengatakan, dia bekerja sepanjang hari, membanting tulang untuk sesuap nasi. Apa itu berarti hanya sesuap nasi, tidak pakai ikan asin? Nah, itu hanya bahasa. Kata sesuap nasi itu ungkapan bahwa dia bekerja sepanjang hari, bekerja keras untuk makan. Ya, tapi yang dimaksud itu nafkahnya. Ya termasuk lauknya, ya termasuk mungkin pakaian. Jadi kita tidak boleh terlalu keras, ketat. Karena bahasa Yunani sendiri, kata artos punya 3 arti. Orang Protestan mau ngambil arti kedua,
orang Katolik mengambil arti yang ketiga, tetapi mungkin daripada bertengkar pakai kata yang pertama, berilah kami roti setiap hari, lalu beres, tidak bertengkar lagi. Ya, dimuliakanlah namamu, salah, yang benar dikuduskanlah namamu. Ini lagi perdebatan yang tidak akan selesai kalau tidak mengerti bahasa asli dan arti asli. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan mengenai rumusan doa Bapa kami, saya perluas karena terlalu sering saya mendapat pertanyaan yang sejenis, tapi bukan yang kata pengampunan, tetapi yang tadi itu. Ya, ini saya tidak tahu ada breaknya, bukan karena saya capek, tetapi Anda yang capek. Nah, karena saya tidak suka ada pantat goyang-goyang terus gitu ya. Ya, Bukannya. kita tepuk tangan dulu untuk kita semua dan untuk Monsinyur. Sekarang saatnya kita break sementara. Lainnya, pertanyaan berikut. Ke penanya berikut, saya persilakan Bapak. Ya. Selamat malam Bapak Uskup, Ya. selamat malam Pastor Roni, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Uskup kalau saya salah dengar. Ya, Tadi Bapak Uskup mengatakan bahwa Katolik itu mengambil kitabnya Protestan dan disisihkan Deuterokanika. Ya. Betul. ya, Menurut sejarah, duluan Katolik daripada Protestan. ya, Dan awal Protestan itu kan Martin Luther, dia seorang Romo Katolik yang protes gereja Katolik. oh iya ya, Jadi bagaimana duluan kitab Protestan? oke, Nah, itu kemudian tadi juga Bapak Uskup mengatakan bahwa, dan memang kita semua sadar gereja Katolik tidak hanya berdasarkan kitab suci, tetapi tradisi gereja sama apostolik. Jadi ada 3. Kenapa Deuterokanika yang terisi 7 kitab perjanjian lama itu harus disisihkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Sedangkan di dalam kitab suci Wahyu 22:18 dikatakan masalah penambahan atau pengurangan kata-kata dalam kitab ini itu tidak boleh gitu loh. Itu pertanyaan pertama. satu dulu saya jawab, nanti kalau ada waktu boleh nambah. Ya, Oke. Makasih. Bapak salah paham, ya, salah tangkap apa yang saya maksud. Saya tidak mengatakan Alkitabnya orang Katolik itu diwarisi oleh orang Protestan, lalu ditambah Deuterokanonik, tidak. Yang saya bicarakan itu Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia ini diterjemahkan oleh orang Protestan. Sementara orang Katolik punya terjemahan sendiri. Ketika Konsili Vatikan kedua dianjurkan jangan bertengkar terus, mbok damai. Coba Alkitab diterjemahkan bersama. Gereja Katolik yang sudah memulai dan sudah menerbitkan Alkitab di ND, lalu mengatakan, oke, kita stop terjemahan kita, mari kita ambil terjemahan mereka. Jadi yang diambil itu bukan Alkitab mereka kita ambil, terjemahan Alkitab mereka kita pakai. Tetapi karena kita punya Alkitab dengan Deuterokanonika, maka kita titip, ini loh terjemahan Deuterokanonika kami, tolong diselipkan di tengah. Loh kenapa kok begitu? Iya, karena kalau mencetak ulang seluruh dan Deuterokanonika ditempatkan pada tempatnya masing-masing, di sini, di situ, itu artinya membuat klise baru. Menciptakan satu Alkitab dengan urutan yang Katolik berarti menerbitkan buku baru dan itu biayanya amat mahal. Maka gereja Katolik puas
sementara waktu terjemahanmu kami pakai, tapi tolong masukkan terjemahan dari bagian Deuterokanonika di tengah-tengah. Itu sebabnya. Nantinya kalau orang Katolik mampu menerjemahkan sendiri, itu urutannya nggak boleh begini. Urutannya harus kitab Makabe di sini, kitab Tobit di sini. Tapi itu kan berarti membuat Alkitab baru. Itu mahal sekali. Kita sekarang terima apa adanya dulu. Itu dulu Pak. Ya. Apa? Sebentar. Lalu mengenai yang satunya itu, mengapa orang Katolik tadi itu apa? Tradisi itu, ya. Bukan tradisi yang ditanyakan berikutnya apa? Menambah. Oh, kitab Wahyu. Kan karena menurut Wahyu 22 Iya, itu. tidak boleh menambah atau mengurang. Oke. Saya tanya, Pak. Alkitab Katolik itu kan mengandung kitab Deuterokanonik. Ya kan? Sedangkan Alkitab Protestan tidak memuat Deuterokanonik. Dengan kata lain, ada perbedaan pandangan. Orang Katolik Alkitabnya lebih tebal daripada Alkitabnya orang Protestan. Kok bisa begitu? Saya terangkan sekarang. Pada zaman Yesus, kitab sucinya orang Yahudi masih belum ditentukan. Jadi kalau mau gampangnya, saya mau memberi ilustrasi begini. Seandainya saya hadir di depan Yesus, selalu saya tanya, Yesus, saya mau tanya Yesus, berapa sih jumlah Alkitab? Berapa sih jumlah kitab sucinya orang Yahudi? Yesus tidak bisa menjawab. Kenapa? Apa Yesus bodoh? Bukan. Karena waktu itu belum ditentukan mana yang bagiannya kitab suci, mana yang tidak. Belum ditentukan oleh orang Yahudi. Yang terjadi itu begini Pak. Orang Yahudi yang di Palestina mempunyai kitab suci dalam bahasa Ibrani, kitab perjanjian lama ya kata kita perjanjian lama ini dalam bahasa Ibrani, dan jumlahnya cuma 22. Sedangkan orang Yahudi yang di luar negeri, yang berbahasa Yunani, kitab sucinya lebih dari 22. Kitab sucinya orang Yahudi yang di luar negeri, yang memakai bahasa Yunani, lebih tebal, itu 7 kitab itu loh Pak. Ya, jadi ada 2. Orang Yahudi di Palestina beda dengan orang Yahudi yang di luar negeri. Sama-sama orang Yahudi. Maka Yesus kalau ditanya, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Ketika orang Kristen berkembang, orang Yahudi merasa kepepet. Tahun 100, jadi 70 tahun setelah Yesus wafat, orang Yahudi berkumpul di kota kecil namanya Yamnia, lalu memutuskan kitab suci kita hanya yang berbahasa Ibrani. Dengan demikian mereka lalu menolak kitab sucinya orang Yahudi yang ada di perantauan, yang berbahasa Yunani dan mengandung apa yang namanya kitab Deuterokanonika. Mereka memutuskan, lalu pelan-pelan saudara-saudara yang di luar negeri pelan-pelan mengikuti keputusan ini. Tahun 170 tahun setelah Yesus wafat. Para rasul Yesus ikut yang mana? Pertanyaannya kan itu. Para rasul Yesus ambil yang bahasa Ibrani atau yang bahasa Yunani? Ini kalau di televisi dikatakan apa? Riset membuktikan atau semacam itu ya. Kalau ini ilmu membuktikan. Bahkan orang Protestan mengakui kalau kita membaca kitab perjanjian baru dan mengutip perjanjian lama, lebih sering terbukti yang dikutip itu kitab yang berbahasa Yunani daripada yang berbahasa Ibrani. Dengan kata lain kesimpulannya,
para rasul dan penulis lebih condong memakai yang bahasa Yunani, berarti Deuterokanonika ada di situ. Betul enggak? Betul. Lalu Bapak mengatakan, kan tidak boleh menambah atau mengurang. Ini persoalannya. Orang Katolik sering dituduh, hei kalian orang Katolik, kalian menambah kitab Deuterokanonika. Kan tidak boleh kata kitab Wahyu. Persoalannya bukan itu Pak, dibalik saja, hai kamu, kan kata Alkitab tidak boleh mengurangi, kamu yang mengurangi. Ya, nggak bisa lalu kita bertengkar ya. Kita tidak menambah. Kita hanya mengikuti Alkitab orang Yahudi yang berbahasa Yunani, itu ada kitab Deuterokanonik. Mereka mengambil yang satu tanpa Deuterokanonik. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa menambah, siapa mengurang? Ya tergantung dari gerejanya. Bagi orang Protestan kita menambah, bagi kita orang Katolik mereka mengurangi. Jadi itu Pak masalahnya. Semoga cukup jelas ya. Ini tidak bisa diperdebatkan, ya milih saja gereja mana yang diikutin. Ya, oke. Nah, ini makin malam ini, gimana ini? Penanya terakhir tadi pertanyaannya singkat ya, padat dan jelas. Cukup satu. Oh, ini maaf pertanyaannya satu tapi temennya nitip. Ya. Tapi jawabannya singkat aja nggak apa-apa. Ya langsung. Pertanyaan topik pertama soal pembatalan pernikahan ngapain ada sih? Kan itu nggak beda jauh dengan perceraian gitu. Kenapa Katolik nggak buat sekalian, nggak ada perceraian, nggak ada pembatalan pernikahan. Kalau nikah ya udah nikah gitu. Terima kasih. Ya sama-sama. Ya, dua, nanti waktu yang tersisa untuk yang lain mungkin ya, masih ada sedikit waktu. Pertanyaan yang pertama, mengapa gereja Katolik mengizinkan perceraian? Sebenarnya tidak ada perceraian dalam gereja Katolik, tidak ada. Kalau itu sakramen, pernikahannya itu sah. Antara orang Katolik dengan Katolik sah. Antara Katolik dengan Protestan sah. Dan sudah bersetubuh, itu namanya sakramen. Tidak bisa diceraikan dengan alasan apapun. Tapi katanya tadi loh, kok gereja Katolik membatalkan. Itu tidak sama dengan menceraikan. Menceraikan itu artinya sudah menyatu diputus. Ya enggak? Menceraikan itu artinya sudah pernah satu diputus. Ini tidak. Gereja Katolik menyelidiki. Ani kawin dengan Paulus. Bertengkar terus lalu mengajukan kasusnya ke pengadilan gereja. Mereka mengatakan, saya sebelum menikah sudah ada masalah ini. Diselidiki oleh gereja. Ternyata Ani itu dibawa tekanan keras. Karena diancam bapaknya banyak hutang. Kalau Ani tidak dikasih masuk penjara. Lalu Ani daripada bapaknya masuk penjara mau dikawin. Itu kan sering toh terjadi. Itu tidak ada kebebasan. Cacat. Tidak memenuhi persyaratan untuk menikah. Maka bukan dicerai. Bagi gereja Katolik logikanya dulu tidak pernah kawin. Karena dia dipaksa kawin tidak bisa. Maka tidak ada perkawinan. Itu yang dinyatakan oleh gereja. Atau contoh lain. Ternyata terbukti dia itu masih ada hubungan darah. Maka gereja mengatakan tidak pernah kawin karena kalau punya hubungan darah tidak boleh kawin. Itu namanya pembatalan atau anulasi, bukan menceraikan. Kalau menceraikan itu kan menyatu, diputus. Gerejanya mengatakan, tidak pernah menyatu ini, nggak pernah kawin ini, karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, beda ya, tolong dibedakan. Maka dengan demikian berakhirlah sesi tanya jawab.